Baiklah, untuk soal nomor 5 di sini ada disuruh membuat program menghitung faktorial. Buatlah program menghitung faktorial. Nah, untuk awalnya itu kita membuat deskripsi program terlebih dahulu. Ini langkah pertama itu mulai. Yang kedua, pesan tempat untuk variabel. Variabel yang digunakan adalah n dan f, di mana n merupakan bilangan yang ingin kita faktorialkan dan f adalah faktorialnya. Ini kita pesan tempatnya di memori dengan tipe data integer, tipe data bilangan bulat. Kemudian input nilai n. Yang keempat, inisialisasikan. Nah, di sini kita masukkan f diisi dengan 1. F diisi dengan 1 dimulai dari 1. Nah, masuk ke pernyataan kondisi jika n-nya kurang dari 0. Untuk faktorial itu kan tidak boleh negatif ya, sehingga kita cetak pesan faktorial tidak terdefinisi untuk bilangan negatif. Nah, langkah yang keenam, jika tidak, nah jika n-nya lebih besar dari 0, maka kita masuk ke perulangan, yaitu untuk i sama dengan 1 selama kondisi i lebih kecil sama dengan n. Ketika i lebih kecil sama dengan n, maka operasikan f diisi dengan f dikali i. Faktorialnya itu sama dengan diisi dengan faktorial dikali i. Misalnya kita masukkan n-nya yang ingin kita faktorialkan itu 4. N kita buat 4. Nah, di sini akan apakah i-nya kan tadi mulai dari 1 ya. 1 kurang dari 4 ya, kurang dari sama dengan 4 ya. Maka f itu sama dengan tadi kan f-nya diinisialisasi 1 dikali i-nya tadi 1 dikali 1. Nah, masuk ke i++. Tadi i-nya 1, sekarang ditambah 1, sekarang i-nya menjadi 2. Cek lagi, apakah 2 kurang dari 4? Kurang dari sama dengan 4? Ya, maka f sama dengan 1, ini tadi hasil f, dikali i, 2. Nah, sekarang f-nya itu sama dengan 2. Masuk lagi i++, tadi i-nya 2, sekarang ditambah 1, i-nya menjadi 3. Cek lagi, apakah 3 kurang dari sama dengan 4? Ya. Jika ya, maka f sama dengan f yang tadi itu 2 dikali i 3, maka f sekarang sama dengan 6. Masuk lagi i++. Tadi i-nya 3, sekarang ditambah 1, i-nya 4. Cek apakah 4 kurang dari sama dengan 4? Ya. Maka f sama dengan f yang tadi sama dengan 6 dikali i 4, maka f sekarang 24. Masuk lagi ke i++, sekarang i-nya 5. Cek lagi, apakah 5 kurang dari sama dengan 4? Tidak, karena tidak terpenuhi kondisinya, maka keluar dari perulangan. Nah, 8, tampilkan faktorialnya. Cetak faktorial tampilkan. Angka 9 selesai. Untuk pseudocode-nya ini deklarasikan variabel, itu variabel n, f, dan i bertipe data integer. Mulai, begin, baca variabel n, lalu cetak, masukkan bilangan. Untuk faktorialnya kita inisialisasikan 1. Ini f itu diisi dengan 1. Nah, jika bilangan yang kita masukkan itu lebih kecil dari 0, maka cetak ke layar faktorial tidak terdefinisi untuk bilangan negatif. Dan jika tidak, maka masuk ke pernyataan perulangan. Nah, untuk i-nya tadi dimulai dari 1 sampai n, maka jika kondisi terpenuhi, maka f diisi dengan f dikali i. Kalau i di sini i++, i diisi dengan i plus 1, kemudian n. Ini untuk mengakhiri perulangan. Lalu cetak hasilnya, faktorialnya adalah, kemudian n. Program berakhir. Untuk flowchart-nya nih,
Pertama itu dengan bentuk oval start, lalu input variabel to n. Pengguna akan diminta untuk memasukkan nilainya nanti. Lalu kita ini sebagai inisialisasi f sama dengan 1. Nah, masuk ke kondisi jika n kurang dari 0, maka akan ditampilkan outputnya faktorial tidak terdefinisi untuk bilangan negatif. Nah, jika tidak, maka masuk ke perulangan for. Untuk i sama dengan 1 to n. Jika dia true, sini true. Nah, jika dia true, maka dia akan masuk untuk mengoperasikan bilangan ini. F sama dengan F dikali I. Nanti F-nya dari 1 kali I-nya. Kemudian dia akan masuk ke perulangan. I++. Ini akan berulang selama kondisi untuk I sama dengan 1 to n masih terpenuhi. Nah, jika dia sudah tidak terpenuhi, maka dia akan false. Dia akan false. Kemudian dia akan mencetak nih F untuk outputnya, lalu N. Ini juga tadi jika masuk kondisi jika N yang dimasukkan itu kurang dari 0, maka muncul pesan seperti ini, lalu dia akan langsung N. Selanjutnya langsung saja kita ke programnya. Masukkan file headernya, input iStream untuk memungkinkan kita penggunaan fungsi seperti cin, cout, dan ndl. Kemudian using namespace std agar kita tidak perlu lagi menuliskan std di depan setiap kode seperti cin, cout, dan yang lainnya. Kemudian main sebagai fungsi utama. Lalu di sini kita deklarasikan variabelnya tadi bertipe integer. Nah, variabel tadi ada n, ada f, n sebagai bilangan yang difaktorialkan, kemudian f faktorialnya, lalu ada i untuk perulangan. Kemudian tampilkan pesan masukkan bilangan. Nah, baca ini variabel n, lalu masuk kondisi if jika n kurang dari 0, maka dia negatif ya. Maka cetak faktorial tidak terdefinisi, faktorial tidak terdefinisi untuk bilangan negatif. Nah, seperti ini tanda serunya. Lalu ndl, enter. Jika tidak, jika nanti n-nya itu lebih dari 0, maka else kita masuk ke perulangan for. Tapi di sini kita inisialisasikan dulu tadi f-nya itu dengan dari 1, f inisialisasikan dengan 1, kemudian masuk ke perulangan for
untuk I sama dengan 1 ketika selama I kurang dari sama dengan N, di sini I plus. Nah, ini cara bacanya. Untuk I sama dengan N selama I kurang dari sama dengan N, maka lakukan operasi F sama dengan F dikali I. Lalu masuk ke I plus I plus 1. Nah, seperti sini untuk I, apakah I kurang dari sama dengan N. Kemudian jika ya, dia masuk lagi ke ini pengoperasian ini, lalu I plus begitu seterusnya selama kondisi masih terpenuhi. Nah, kemudian Cout faktorialnya adalah Cout faktorialnya menampilkan pesan ke layar adalah lalu enter NDL. Nah, seperti ini. Langsung saja kita run. Misal ya, kita masukkan untuk N-nya itu yang tadi 3 ya, 4 deh, 4. Nah, oh iya, kurang. Di sini masih ada F. Nah, 4. Nah, faktorial dari 4 itu 24. Masukkan 3. Faktorial 3 itu 6. Faktorialnya adalah 6. Seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Jika banyak kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.